Yang ketiga saya persilakan Pak Sarifudin Suding, silakan. Ketua, fraksi PAN. Baik, makasih pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Saudara calon Kapolri, Bapak Komjen Listio Sigit Prabowo yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sangat menarik makalah ini, Pak, yang dibuat saya sampai 2 kali membaca. Ini betul-betul ini kajian ilmiah sebenarnya ini, karena banyak filsafat yang terkandung di dalamnya. Kajian ilmu ontologinya ada, aksiologinya, epistemologinya dan aksiologinya, dengan tagline polisi yang presisi, ya. Transformasi polisi menuju presisi, prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Kalau ini diwujudkan dari 16 program prioritas dan 7 komitmen yang disampaikan tadi, maka ini akan terjadi perubahan yang sangat besar di institusi ini. Saya kira memang di beberapa negara pemolisian yang modern selalu mengikuti perkembangan zaman. Tadi dijelaskan 4.0, ya, era digital. Saya kira memang ini akan meninggalkan, ya, pola-pola penanganan secara konvensional. Tentunya ini harus dibarengi dengan kemampuan, baik dari sisi institusi maupun secara personel dalam kaitan masalah sumber daya manusianya. Ini harus betul-betul menjadi perhatian, ya. Nah, Pak Sigit yang saya hormati, banyak persoalan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan, ya. Saya kira perubahan begitu cepat, ya, dan saya kira persoalan cyber, ya, lalu kemudian juga dalam konteks mewujudkan tugas pokok dan fungsi kepolisian sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar sebagai rujukan dari amanat konstitusi kita, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berkeadilan sosial. Saya kira 4 tujuan bernegara kita yang betul-betul harus terimplementasi, ya, dalam tugas pokok dan fungsi kepolisian. Nah, persoalan belakangan ini yang sering sekali kita lihat, Pak, ya, masih sering munculnya persoalan-persoalan masalah intoleransi, ya. Lalu kemudian persoalan-persoalan perbedaan pandangan dalam konteks masalah suku, etnis dan sebagainya. Saya kira adalah pengaruh global, ya, yang merasuk ke negara kita, dan perdebatan ini sebenarnya sudah selesai pada saat negara ini didirikan. Perdebatan tentang persoalan agama, persoalan suku, persoalan etnis itu sudah selesai, Pak, pada saat negara ini didirikan oleh para pendiri bangsa. Sehingga kehadiran institusi kepolisian dan TNI itu berada dalam konteks untuk mengayomi, untuk melindungi seluruh anak bangsa tanpa ada perbedaan. Itulah konteks keragaman kita, itulah konteks kebinekaan kita, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang etnis. Dan saya mengapresiasi atas penunjukan Bapak, ya, yang sebagai calon Kapolri, ya. Mudah-mudahan dalam konteks ini Bapak betul-betul berada di atas semua golongan, memberikan rasa keadilan kepada semua pihak, sebagaimana amanat konstitusi kita dalam konteks melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Nah, untuk itu calon Kapolri, tadi paparan yang disampaikan tadi sangat menarik, ya. Namun ada beberapa hal juga saya ingin konfirmasi dalam kaitan pelaksanaan
tugas kedepannya dalam polisi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Beberapa sumber ya, seperti baik dari kalangan LSM maupun dari beberapa media yang menyampaikan bahwa penggunaan kekerasan dan penahanan sewenang-wenang dan kriminalisasi menjadi isu mencolok sepanjang tahun 2020. Secara kualitatif memang tindakan represif kepolisian cukup nampak adanya. Salah satunya ketika ada penentangan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Saya berharap bahwa institusi kepolisian seperti Pak Sigit sampaikan tadi bahwa adalah kepolisian negara Republik Indonesia dan bukan menjadi alat politik kekuasaan. Sehingga saya ingin mengkonfirmasi ya, kepada calon Kapolri dalam rangka untuk peningkatan profesionalisme dan juga pemberdayaan sumber daya manusia di institusi kepolisian dalam menghadapi dan mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat seperti tentang kebebasan berekspresi. Bagaimana langkah-langkah strategis ke depannya yang dilakukan dalam konteks ini? Berikutnya juga tantangan kita adalah persoalan cyber. Saya ingatkan waktu tinggal 30 detik. Kejahatan ini adalah kejahatan melalui internet. Dalam 1 dekade terakhir ini menjadi ancaman dalam konteks stabilitas nasional. Sehingga banyak ujaran kebencian antara satu dengan yang lain, muncul stigma tentang persoalan intoleransi dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah tantangan dan ancaman bagi kita. Nah, untuk itu Pak Sigit, bagaimana tentang ketersediaan dan kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur keamanan cyber Polri dalam menghadapi tantangan kejahatan cyber ini yang semakin canggih dan kompleks di masa-masa yang akan datang? Saya setuju bahwa polisi yang prediktif, yang mampu mengantisipasi, yang mampu melakukan pencegahan, yang mampu melakukan deteksi dini terhadap masalah-masalah sebelum terjadi. Itulah polisi prediktif, polisi yang mampu memprediksi siapa pelakunya, korbannya, kejahatannya kapan, di mana akan terjadi. Ini yang saya tangkap dari makalah yang Bapak sampaikan tadi. Dan mudah-mudahan dengan polisi yang mampu memprediksi dengan data yang ada, saya kira kejahatan dapat dicegah sebelum terjadi hal seperti itu. Itu dalam kaitan menyangkut masalah kejahatan cyber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai kesepakatan kita, saudara calon Kapolri boleh menjawab 3 masukan dan pertanyaan tadi. Namun saya ingatkan waktunya cuma 10 menit. Oleh sebab itu saudara menjawabnya dalam konteks garis besarnya saja, tidak perlu sampai rinci. Demikian kami persilakan. Dari Pak Suding, banyak catatan-catatan terkait dengan beliau, harapan beliau, terus terkait dengan persoalan terkait dengan masalah intoleran, perbedaan pandangan terhadap etnis yang saat ini masih ada. Tentunya pelan-pelan Pak kita kikis, karena kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara kesepakatan dari para the founding father, bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini adalah nilai yang terus harus kita pertahankan terhadap ancaman dari kelompok siapapun itu yang kemudian untuk mencoba mengubah hal ini. Maka bagi kita itu harus kita berantas.
Baik Pak, cukup Pak penjelasannya, cukup karena masih antri yang lain. Siap Pak, mohon maaf belum bisa menjawab secara lengkap Pak. Terima kasih Pak.